Welcome to our channel. Terdapat sejumlah persoalan yang disebabkan Tiongkok sebagai satu kekuatan besar di dunia. Kita semua tahu bagaimana pongahnya pemerintah Tiongkok mencaplok perairan Natuna sebagai bagian dari teritorinya. Selain itu, terdapat beberapa fakta yang membuktikan kalau negara tirai bambu memang dikenal suka cari gara-gara dengan negara, organisasi, bahkan individu. Untuk itu, simaklah ulasan data fakta kali ini hingga tuntas. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari data fakta. Membuat Taiwan tidak diakui dunia. Kalian tahu kan negara Taiwan? Tapi kalian tahu tidak kalau sampai saat ini negara kepulauan tersebut belum juga diakui? Jika belum, kalian simak ulasan ini baik-baik. Jadi, pasca revolusi Tiongkok 1949, Partai Nasionalis menyelamatkan diri ke sebuah pulau di Asia Timur sebelah timur Tiongkok daratan. Pelarian itu terjadi lantaran Partai Komunis Tiongkok saat itu menang dan mengambil alih Tiongkok daratan. Di sisi lain, Partai Nasionalis ini kemudian melanjutkan pemerintahannya dan berdirilah Taiwan yang kita kenal sekarang. Menariknya, Tiongkok mengklaim kalau Taiwan merupakan bagian dari provinsinya dan berusaha mengambil alih negara tersebut. Tapi ya, Taiwan tidak mau bergabung dengan Tiongkok dan ingin diakui sebagai negara merdeka. Perlu kalian ketahui, Taiwan sudah punya segala hal yang dibutuhkan untuk menjadi negara sendiri, kecuali pengakuan internasional. Yang masalah adalah Tiongkok memiliki pengaruh dan kekuatan besar sehingga negara lain ragu mengakui kedaulatan Taiwan, termasuk Amerika Serikat. Padahal sejak 1945 dan 1971, PBB pernah mengakui kalau Taiwan sebagai satu-satunya Tiongkok. Complicated banget. Memperebutkan kepulauan Spratly dengan Filipina. Selain bersikap arogan di perairan Indonesia, Tiongkok juga diketahui gigih berusaha mencaplok kepulauan Spratly yang terletak di Laut Cina Selatan. Akan tetapi, secara geografis maupun teritori, wilayah tersebut milik Filipina. Sebagaimana dikabarkan, kepulauan tersebut dipercaya menyimpan banyak kekayaan alam berupa minyak dan gas alam. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa perairan Laut Cina Selatan jadi begitu penting dan sering disengketakan, bahkan dengan Indonesia. Dilansir dari Bloomberg, mengungkap kalau 10% dari tangkapan ikan global dihasilkan di perairan tersebut. Tidak hanya itu, pada tahun 2016, ada lebih dari 30% perdagangan minyak mentah maritim global atau senilai 3 triliun US dollar melintasi Laut Cina Selatan. Nah, meski terjadi banyak ketegangan dan protes dari masyarakat Pulau Pagasa yang masuk dalam gugusan kepulauan Spratly, wilayah tersebut tetap ditinggali oleh orang-orang Tiongkok dan Filipina secara berdampingan dan damai. Rebutan Pulau Paracel dengan Vietnam. Selain kepulauan di Filipina, tahu tidak kalau Tiongkok sempat pula cari gara-gara dengan Vietnam. Jadi gini, selama bertahun-tahun sejak tahun 1973, Tiongkok dan Vietnam terlibat konflik memperebutkan kepulauan Paracel yang juga letaknya di Lautan Cina Selatan. Nah, konflik muncul saat Tiongkok berencana membangun tempat wisata di pulau tersebut, namun ditentang oleh Vietnam Selatan. Padahal seperti dilansir History.id, sejak Agustus 1973, Vietnam Selatan mengklaim Paracel secara administratif merupakan miliknya. Persoalannya kian rumit dan memburuk saat nelayan Vietnam ditangkap dan dipenjara oleh Tiongkok lantaran mencari ikan di dekat pulau tersebut. Sialnya, di tahun 2012, Beijing menganeksasi Pulau Paracel dan menamainya Sunshine City sebagai kota terbarunya. Hal itu memicu kemarahan masyarakat Vietnam yang lalu melakukan protes di depan kedubes Tiongkok di Hanoi. Ribut wilayah dengan India. Selain natskal di wilayah perairan, Tiongkok diketahui cukup pongah di wilayah daratan. Salah satu buktinya diketahui kalau negeri panda ini juga saling berseteru soal perbatasan dengan India. Ya, ada beberapa bagian utara India yang diklaim milik Tiongkok. Salah satunya Arunachal Pradesh.
Bahkan seperti dikutip CNN, India dan Tiongkok sempat terlibat perang singkat pada medio 1962 di wilayah tersebut. Padahal nih disebut-sebut dalam berbagai perjanjian, wilayah yang disengketakan itu merupakan milik India. Nah, perlu diketahui pada tahun 2005 silam kedua negara telah sepakat dalam perjanjian Guiding Principles. Bahkan jelas-jelas pada tahun 1899 terdapat perjanjian arrangement yang sudah memperjelas perbatasan kedua negara berpenduduk miliaran itu. Salah satu tindakan ikut campur yang dilakukan Tiongkok adalah dengan melarang Dalai Lama ke India yang mengadakan festival Buddha. Mengintimidasi negara ASEAN. Negara-negara ASEAN memang seolah jadi sasaran empuk Tiongkok ya. Perlu kalian ketahui nih, negara tirai bambu kerap kali mengklaim kalau seluruh area Laut Cina Selatan sebagai bagian dari wilayahnya. Itu artinya jika negara itu mengambil alih total, maka setiap perahu bahkan nelayan dari Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia hingga Indonesia mesti meminta izin kepada pemerintahan Xi Jinping dahulu sebelum masuk di wilayah perairan tersebut. Nah, diketahui 4 dari 5 negara ASEAN tersebut menganggap klaim Tiongkok itu sebagai pelanggaran atas Konvensi PBB dan Hukum Laut atau UNCLOS. Seperti diketahui, hukum tersebut menyebut kalau beberapa negara secara spesifik memiliki area perairan sejauh 200 mil dari zona ekonomi eksklusif. Hebatnya, Tiongkok justru terus melakukan intimidasi dengan mengirimkan kapal-kapal militernya ke daerah tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bully Asia Tengah lantaran dukung Amerika. Tidak hanya negara-negara ASEAN, Tiongkok dikabarkan pernah mencari masalah dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tengah. Richard Meyers, salah satu petinggi militer paman Sam, menuduh Tiongkok membuli 2 negara Asia Tengah yaitu Kyrgyzstan dan Uzbekistan pada tahun 2005 silam. Dikabarkan Tiongkok menekan 2 negara pecahan Uni Soviet tersebut meskipun sebenarnya 2 negara itu merupakan sekutu mereka sendiri. Alasannya saat perang di Afghanistan di awal tahun 2000-an, Amerika mendirikan pangkalan militer di 2 negara yang juga berbatasan dengannya itu. Nah, dikarenakan perang telah usai, pihak Beijing mengatakan kalau pasukan Amerika tidak perlu lagi ada di Uzbekistan dan Kyrgyzstan. Bahkan seolah Uzbekistan dan Kyrgyzstan adalah wilayah otonominya, mereka memerintahkan 2 negara berdaulat itu agar segera memberi batas waktu kepada pasukan Amerika Serikat untuk keluar dari negaranya. Jika tidak, Tiongkok mengancam akan memberikan sanksi ekonomi dan militer yang buruk. Luar biasa sekali bukan? Boykot Komite Nobel. Tidak banyak yang tahu nih, pada tahun 2010 lalu Tiongkok pernah melakukan hal yang cukup memalukan. Menariknya saat itu salah satu warganya, Liu Xiaobo, akan dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian oleh Komite Nobel. Akan tetapi, jauh panggang dari api, Tiongkok justru bertindak seperti kebakaran jenggot dengan berniat memboikot upacara penghargaan tersebut. Bahkan menekan beberapa negara agar ikut dalam aksi boikot tersebut. Nah, usut punya usut nih, seperti dikutip Tempo, Liu Xiaobo ini ternyata seorang aktivis hak asasi manusia yang tengah berjuang untuk penghapusan kepemimpinan satu partai Tiongkok, serta pejuang reformasi demokratis. Pantas saja. Padahal Liu Xiaobo ini jadi pria Tiongkok pertama yang menerima hadiah Nobel Perdamaian. Namun sayangnya ia tidak bisa mendapatkan penghargaan bergengsi itu lantaran dipenjara. For your information, sebanyak 16 negara memboikot upacara pemberian hadiah tersebut dikarenakan takut akan ikatan ekonomi dan politiknya dengan Tiongkok menjadi terganggu. Itulah beberapa fakta Tiongkok yang suka cari gara-gara dengan dunia. Selain dengan Indonesia dan Komite Nobel, adakah pihak lain yang ia beri gara-gara? Tulis di kolom komentar kalian ya.